Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera untuk saudaraku semua senusantara dan seluruh dunia. Dari saya, Ratu Sarina Soekarno, akan memberikan penjelasan tentang historis banking atau sejarah perbankan dunia dan juga tentang Atlantis, Pulau Jawa. Pulau Jawa, ya, oke. Hello friends, how are you today? I am Queen Sarina Soekarno. I'm the owner of the World Bank Group and the owner of the big collateral in Union Bank of Switzerland. I am the only one mandate from Insinyur Soekarno for the World Bank Group, and where I come from Indonesia, Bogor, Sentul City, West Java, and Indonesia. And I come from above the sky. That's my home, my palace. If you pass above the sky, don't forget, visit my house, exactly my palace, and please come to my heart. When you see in the sky, there are many hearts, and my love for you come down from the sky with the rain. All my heart and my love from the God, and it's for you. Oke, saya Sarina, saya dari Jawa Barat, Sentul City. Saya ingin memenuhi janji, ingin menjelaskan perihal history bank, sejarah keuangan dunia, sejarah keuangan perbankan, Bank Dunia, yang saya dapatkan berdasarkan pengetahuan hasil pengamatan sejarah asli dari Nusantara, ya. Jadi untuk World Bank ini, Bank Dunia ini sejarahnya berasal dari Nusantara, bukan dari mana-mana, ya. Jadi kita cukup bangga karena sejarah kita adalah sejarah tertua di bumi Nusantara ini. Oke. Saya akan menjelaskan beberapa sejarah keuangan dunia berdasarkan banyak hal, ya. Berdasarkan bukan sekedar pengamatan secara spiritual saja, tapi juga sebagai pengamatan berdasarkan jerih payah ketika saya dari muda hingga dewasa untuk mencari ranting-ranting kering yang berserakan. Jadi mencari sejarah-sejarah yang terpotong-potong, terputus-putus. Nah, saya akan merangkainya sebagai suatu mata rantai yang tidak akan putus. Nah, untuk sementara ini saya membahas tentang sejarah keuangan dunia berdasarkan beberapa data, ya, kesimpulan dari beberapa data, ya. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, buku-bukunya. Untuk membahas sejarah Nusantara ini perlu big data, ya. Dan salah satunya sudah saya rangkum berdasarkan ini. Aset Amanah Nusantara menuju Tatanan Dunia Baru
Ini nanti akan dibuat oleh Sarina, masih dalam proses penulisan karena cukup lama ya nulis ini juga. Halo, sebelumnya saya perkenalkan diri. I introduce myself. My name is Gusti Kanjeng Ratu Sarina WF Soekarno. Saya berasal dari Sentul, Jawa Barat, Bogor, West Java, Indonesia. Saya kelahiran tahun 1 Oktober 1857, tapi nggak ada yang percaya. Jadi saya tulis lagi kelahiran 1 Oktober 1957, tapi juga tidak ada yang percaya. Terakhir saya tulis saya kelahiran 1 Oktober 1975. Mungkin bisa dipercaya. Ya, usia saya sudah hampir setengah abad. Saya sering mengupdate tanggal kelahiran. Kalau dilihat-lihat, saya ini asli Indonesia atau Yerusalem, atau saya asli Palestina. Silakan diforensik. Oke. Kebetulan saat ini saya memakai baju Winnie the Pooh. Winnie the Pooh and Friends bersama teman-temannya. Jadi, saya Ratu Sarina Soekarno. I am Al-Mahdi, Isa Al-Masih. I am Al-Mahdi, Isa Al-Masih. I am with my friend. Saya bersama dengan teman-teman saya. Winnie the Pooh, si beruang yang punya uang banyak ini, namanya Ratu Makcuan. Dengan ada lebah, si madu, terus ada maung, si macan, penjaga madu, penjaga lebah atau penjaga beruang. Nah, ini kaosnya aja ada teamworknya ya, apalagi orangnya. Oke, saya akan membahas tentang sejarah perbankan dunia ya. Ini sejarah perbankan dunia penting juga ya untuk kita ketahui, tapi berdasarkan perspektif dari sejarah Nusantara. Oke. Kita tanya perspektif ini berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan, atau saya bilangnya biasanya ranting-ranting kering yang berserakan. Sejarah perbankan dunia, the history of banking. Kemana perginya harta Raja Sulaiman? Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Oke. Sejarah tentang kerajaan Nusantara yang berkaitan dengan kerajaan Sulaiman. Menurut perspektif Asia, Nusantara, menurut perspektif Indonesia, dan menurut perspektif dan hasil pengamatan dan pengalaman Ibu Sarina. Oke, sebelum itu kita akan membahas mukadimah dulu ya. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah perbankan dunia dari perspektif Asia Indonesia. The history banking, where did King Solomon's treasure go? An Asian perspective. Sejarah perbankan dunia ini kita akan bahas kemana sih perginya harta Raja Sulaiman dan pengaruhnya apa terhadap perbankan dunia. Ini dalam perspektif Asia, dalam perspektif Nusantara.
dalam perspektif pengamatan dan analisa dari Ibu Ratu Sarina Soekarno. Oke, kita akan bahas mukadimah, pembukaan, disclosure. The following information or disclosure has been collected through interviews, research, and discussions with a few prominent persons, some related to the Secret Service part of world finance, some senior citizens who for the last 50 years have lived very simple lives in hiding while controlling key accounts and gold certificates, upon which the world of modern banking has originated. This presentation is based on the aforementioned persons' version of history that highlights the ongoing battle between what is perceived as good versus evil. It hopes to present a crystal clear picture of the machinations of royalty, religious heads, and political entities, and how they have directed and controlled the flow of wealth across the world to the detriment of the common people at large. Their initial intentions were noble, but the current outcome much less so. It is a simplified story of gold versus bankers. But as we all know, it is usually never quite simple. Beatles and its players are much more complicated, and most of it in a gray area, somewhere between what is right and what is wrong. Regardless, we deem it important information for anybody who wishes to know where the world is heading financially and how we actually go to where we are today, where the people who owns or control the banks now owns the world. The revelations contained herein may to some appear as a fantasy or mere conjecture. However, it must be stated that all data has been gleaned from very reliable sources with an inside view of the secret words of banking, and supported, verified by important historical or present-day documents and ancient artifacts. We hope to able to publish some of them in a public domain at a later stage. Okay, we have a motto. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Oke, saya terjemahkan mukadimah atau pembukaan ya, disclosure ya, penyingkapan. Informasi atau pengungkapan berikut telah dikumpulkan melalui wawancara, penelitian, dan diskusi dengan beberapa orang terkemuka, ya. Beberapa terkait dengan bagian Dinas Rahasia Keuangan Dunia, dan juga beberapa warga lanjut usia yang selama 50 tahun terakhir hidup sangat sederhana dalam persembunyiannya sambil mengendalikan rekening-rekening utama dan sertifikat emas yang menjadi asal-muasal dunia perbankan modern. Jadi penyikapan atau disclosure ini sebelum saya mulai sejarah perbankan
dunia. Kita ngambil data ini dari orang-orang pinisepuh ya, pinisepuh, orang-orang pemegang amanah yang memang dititipkan amanah oleh para tokoh-tokoh perbankan dunia, dan mereka juga turut serta dalam pengendalian aset-aset perbankan dan kunci-kunci rekening-rekening induk dunia dengan sertifikat-sertifikat emasnya. Oke. Presentasi ini didasarkan pada versi sejarah orang-orang tersebut di atas yang menyoroti pertarungan yang sedang berlangsung antara apa yang dianggap baik dan juga versus jahatnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai intrik yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, pemuka agama, dan entitas tokoh-tokoh politik, serta bagaimana mereka mengarahkan dan mengendalikan aliran kekayaan di seluruh dunia ini sehingga dari merugikan masyarakat luas menjadi hal yang baik karena niat awal mereka itu sangat mulia. Namun hasilnya saat ini sangat kurang baik karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik, greedy, serakah, dan lain-lain. Ini adalah kisah yang disederhanakan tentang emas versus banker, ya. Ini tetapi seperti yang kita semua tahu, biasanya permasalahan ini tidak sesederhana yang saya ungkapkan saat ini. Pertarungan dan pemainnya jauh lebih rumit dan sebagian besar berada di area abu-abu antara apa yang benar dan apa yang salah. Jadi dalam sistem perbankan dunia ini ada banyak mafia-mafia dan juga ada banyak hal-hal yang ya sebenarnya gampang-gampang susah, tapi juga bisa dikatakan rumit karena banyak hal-hal yang terlibat, bahkan tokoh-tokoh politik, tokoh agama, bahkan tokoh kerajaan yang terlibat di dalamnya. Meskipun awal mulanya pembentukan keuangan perbankan dunia ini niatnya baik ya, untuk menjaga kelestarian kekayaan alam bumi untuk anak cucu bangsa. Terlepas dari itu, kami menganggapnya sebagai informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana keadaan dunia saat ini secara finansial, oke? Dan bagaimana kita mencapai keadaan saat ini, di mana orang yang memiliki atau mengendalikan bank ini adalah memiliki dunia. Jadi, kalau orang yang bisa dikatakan memiliki kendali atas bank dunia, atas keuangan dunia, maka dia termasuk dalam kategori pemilik dan memiliki dunia. Misalnya, ini kan Maharatu cuan, kolateral induk dunia. Berarti kan punya cuan ya, induk keuangan dunia gitu. Berarti bisa dikatakan dia memiliki dunia atau king of the king. Jadi orang yang punya uang banyak disebut king of the king, rajanya raja, karena dia paling berkuasa. Gitu. Wahyu yang terkandung di sini mungkin bagi sebagian orang tampak seperti khayalan. Anda berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah khayalan atau dugaan belaka ya. Namun harus dinyatakan, semua data-data itu kan tadi sudah terkumpul, banyak sekali data-data yang terkumpul. Untuk membahas sejarah keuangan dunia ini, saya kan mengumpulkan banyak data-data atau kita sebut ranting-ranting kering berserakan atau data-data sejarah yang berserakan. Kita kumpulkan berdasarkan data dari sumber yang sangat handal dengan pandangan yang sangat mendalam tentang rahasia dunia perbankan dan didukung atau diverifikasi oleh dokumen-dokumen penting sejarah dan yang dokumen-dokumen yang pernah dijalankan untuk aktivitas keuangan dunia yang sudah terlaksana untuk pembangunan di beberapa negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Ya, dokumen penting sejarah atau masa kini dan artefak-artefak kuno sebagai bahan untuk pembuktian bahwa apa yang kita sampaikan atau sejarah dunia yang kita sampaikan ini adalah benar dan sesuai dengan data. Ya, kami berharap dapat mempublikasikan beberapa di antaranya ke
publik di tahap-tahap selanjutnya ya, nanti akan kita jelaskan. Oke. Power corrupts absolutely. Kekuasaan korup, kekuasaan absolut yang benar-benar korup. Jadi kadang-kadang permasalahan keuangan dunia ini disebabkan oleh korupsi. Ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi di perbankan dunia ini disebabkan karena orang-orang yang greedy, orang-orang yang serakah, dan yang korupsi. Oke. Kita bahas penyikapan ini dari kemudian di history banking. Where did King Solomon's treasure go in ancient perspective? Sejarah perbankan keuangan dunia akan saya bahas. Kemana perginya harta Raja Sulaiman dan apa kaitannya harta Sulaiman dengan perbankan dunia dalam perspektif Ibu Sarina. Oke, saya akan jelaskan sejarah perbankan dunia berdasarkan perspektif Nusantara, Asia, terutama Ibu Sarina. Karena berdasarkan sejarah ini saya tahu historis perbankan dunia ini dari Insinyur Soekarno sebagai pelaku dan juga dari beberapa pini sepuh baik paman saya, bibi saya dan lain-lain yang terlibat dalam urusan sejarah perbankan dunia ya. Jadi terserah kalau mau dibilang saya berhayal, tapi sangat aneh buat saya karena orang Indonesia sendiri tidak percaya dengan keajaiban dan kreativitas serta kecanggihan para leluhur kita sebelumnya dalam keterlibatannya dalam sejarah perbankan dunia ya. Terserah mau dibilang saya halusinasi atau berangan-angan, tapi ini saya berdasarkan data ya. Tidak ada salahnya kita bangga terhadap sejarah leluhur kita. Oke, we can start seperti dalam bagan di samping kita ini adalah history of world banking. It starts with King Solomon in Jerusalem around 930 before century, a very successful king who amasses huge wealth, especially gold. He has some 600 wives and concubines and thousands of kids. Considering that he knows his country will fall apart after his death, and selects one of his most trusted wives, Queen Saba or Balkis, to protect the assets, bloodline, and traditions. Mengapa saya pakai bahasa Inggris? Biar semuanya paham, baik Indonesia maupun internasional, dalam pembahasan keuangan dunia. Ini beberapa tim kita yang pembahasan tentang sejarah perbankan dunia, ya. Oke, dimulai dengan terjemahan sejarah perbankan dunia. Dimulai dengan Raja Solomon di Yerusalem sekitar tahun 930 sebelum Masehi, seorang raja yang sangat sukses yang mengumpulkan kekayaan besar, terutama emas. Raja Sulaiman memiliki sekitar 600 istri dan selir, serta ribuan anak. Mempertimbangkan hal tersebut, Raja Sulaiman ini tahu negaranya akan berantakan setelah kematiannya sebab karena harta, dan memilih salah satu istri yang paling dia cintai dan
terpercaya, yaitu Ratu Saba atau Balkis, atau di sini sebutnya Bilqis, untuk melindungi aset, garis keturunan, dan tradisi. Sometime after the Solomon died, she lives with everything back to where she probably come from, Java. There she established the court of what later became known as Solo, Java. They're safeguarding the gold assets, King Solomon's bloodline, and the religious traditions of his court. Setelah beberapa saat kemudian Raja Solomon meninggal, Ratu Bilqis pergi dengan segala sesuatunya kembali ke tempat asalnya, yaitu Java. Jadi Solomon dan Ratu Bilqis ini berasal dari Jawa, tapi kemudian dia pergi ke Yerusalem membangun istana, ya. Tapi setelah Solomon wafat, Ratu Bilqis kembali ke Pulau Jawa. Di sana Ratu Bilqis mendirikan istana yang kemudian dikenal dengan nama Solo, Keraton Solo Jawa. Di sana dia menjaga aset emas, garis keturunan Raja Salomo, dengan tradisi dan keagamaan di istananya. And the gold pile grows. There are huge flows of gold into Indonesia from China during the 1300 after decade. China almost goes broke buying spices and wood from Europe in the 1400 until 1600 after decade. Most of the gold taken from South America ends up in Indonesia as payment for spices, which are the most sought after goods in the world at the time. And the Royal Solo family ties are expanded to include Chinese royals. Then tumpukan emas di Solo itu bertambah. Terdapat aliran emas yang sangat besar ke Indonesia dari Tiongkok pada tahun 1300 Masehi. Saat itu Tiongkok hampir bangkrut dalam membeli rempah-rempah dan kayu. Dari Eropa pada tahun 1400 sampai dengan 1600 Masehi, sebagian besar emas yang diambil dari Amerika Selatan berakhir di Indonesia sebagai pembayaran atas rempah-rempah yang merupakan barang paling dicari di dunia pada saat itu. Ikatan keluarga kerajaan Solo diperluas sehingga mencakup kerajaan ke Tiongkok, Cina. Oke. Jadi aset-aset Indonesia ini kan waktu itu di zaman tahun 1300 Masehi, saat itu banyak para pedagang baik dari Tiongkok, dari Gujarat, Arab, India gitu ya, termasuk Tiongkok, membeli rempah-rempah di Indonesia dengan pembayaran berupa tel atau emas gitu. Jadi karena terus-menerus pembayaran terhadap rempah-rempah di Indonesia memakai emas, makanya
ya bangkrut juga, habis juga gitu loh kondisi emasnya China saat itu. Jadi rempah-rempah itu sangat sulit sekali dan mahal hingga setara dengan harga emas gitu loh. Itulah kehebatan aset Indonesia. Kita lanjutkan. The Royal Solo family ties are expanded to include China's royals 1000 after decade. A few knights spent 9 years in Jerusalem exploring the ruins of King Solomon's temple. They discover something that makes them very powerful once back in Europe. They get special privileges from the Pope, and the Templar Knights order is established with direct access to the Pope. Ya. Ikatan keluarga kerajaan Solo diperluas hingga mencakup ke Tiongkok ya, ada perkawinan campuran begitu, baik Solo maupun Cirebon dengan Tiongkok ya. Waktu itu terjadi sekitar 1000 Masehi ya. Beberapa kesatria tersebut menghabiskan 9 tahun di Yerusalem menjelajah reruntuhan kuil Raja Salomo. Mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka sangat kuat setelah kembali ke Eropa. Mereka mendapat hak istimewa dari Paus dan Odo Kesatria. Templar didirikan dengan akses langsung ke Paus. Ya, jadi di sini ketika terjadi perpindahan antara kerajaan Solomon dari Yerusalem ke Pulau Jawa, beberapa aset dibawa oleh Ratu Bilqis ke Keraton Solo gitu, dan itu terjadi banyak transaksi antara Gujarat, pedagang-pedagang Cina dan pedagang Arab atau India dengan bertransaksi melalui emas. Dan juga beberapa emas-emas yang ada di Keraton Solo yang dibawa oleh Ratu Bilqis itu menjadi incaran dari beberapa kesatria-kesatria atau disebut sebagai Knight Templars ya. 9 kesatria ini mencari kuil Raja Salomo sampai ke Solo begitu. Dan mereka kemudian setelah itu pulang kembali dari Solo setelah penyidikan terhadap kekayaan dari Raja Solomon dan Ratu Bilqis yang berada di Solo. Kemudian mereka kembali lagi ke Eropa dan 9 Knight Templars ini, 9 kesatria ini mendapatkan hak istimewa dari Paus Paulus saat itu ya. Jadi aset-asetnya Solomon saat itu yang dibawa oleh Ratu Bilqis yang kemudian diputar atau ditransaksikan di Solo dengan beberapa pedagang-pedagang dan juga untuk beberapa misi gitu ya, itu diincar dan dicari oleh seluruh dunia ya. Saat itu The Knight Templar ya, para kesatria, 9 kesatria ini, Knight Templar ini mencari aset Solomon di Yerusalem yang mungkin sekarang tepatnya di Al-Aqsa ya, di Palestina. Itu yang mereka yakini ada di bawah tanah dari Al-Aqsa. Beberapa Knight Templar
kesatria-kesatria dari Eropa ini berusaha untuk mencari peninggalan-peninggalan aset Solomon. Namun di Yerusalem tidak ada lagi aset tersebut, dan menurut kabar bahwa Ratu Bilqis ini pergi ke Jawa setelah Solomon wafat, maka otomatis segala harta atau kekayaan emas dari Solomon ini ikut lari ke Pulau Jawa. Ya, they quickly become the European protector of wealth and the pilgrims to Jerusalem. That leads to the establishment of the first world banking system throughout Europe. People of means can deposit their wealth with the Templar Knights and then draw from it once they are in the Holy Land. 1064 after Decade, their first established a connection with the old Solomon bloodline in Jawa. Kemudian ya, mereka dengan cepat menjadi pelindung kekayaan Eropa. Mereka itu maksudnya Knight Templar ini dengan cepat menjadi pelindung kekayaan Eropa dan menjadi peziarah di Yerusalem, yang mereka pikir bahwa aset Nabi Solomon atau Ratu Bilqis ini ada di Yerusalem, tepatnya di dekat land of the Al-Aqsa ya. Hal ini mengarah pada pembentukan sistem perbankan pertama yang berfungsi di seluruh Eropa. Orang-orang kaya dapat menyimpan kekayaan mereka kepada kesatria Templar ini, dan kemudian menariknya begitu mereka berada di Tanah Suci. Tahun 1064 Masehi, mereka pertama kali menjalin hubungan dengan garis keturunan Sulaiman kuno di Jawa. Jadi para Knight Templar atau kesatria-kesatria perbankan ini, yang mereka adalah sebagai penemu perbankan dunia, mereka berkeliling ke Yerusalem, pura-pura berziarah atau mencari tahu sejarah Solomon yang ada di Yerusalem. Kemudian tidak ada, maka mereka Knight Templar ini berusaha untuk mencari orang-orang kaya, agar orang-orang kaya ini asetnya atau emasnya bisa disistemkan dalam perbankan dunia begitu. Dan para kesatria ini mereka juga berada di tanah-tanah suci ya, seperti Al-Aqsa atau Yerusalem dan beberapa tanah suci lainnya, untuk mencari orang-orang kaya yang asetnya kemudian akan bisa dikelola di sistem perbankan. Ya, Knight Templar ini berasal dari Eropa, dari beberapa negara, yaitu dari Alpen Swiss, dari pegunungan Swiss, dan dari pemuda-pemuda Jerman yang akan kemudian membentuk sistem perbankan yang terkumpul atau terkelompok dalam sistem perbankan dunia, manajemen perbankan, yaitu yang kita kenal sebagai Rothschild. Nah, kemudian setelah mereka cari di Yerusalem, ternyata aset dan keturunan dari Solomon ini tidak ada di Yerusalem. Ya, kemudian mereka pergi ke Sulaiman kuno yang ada di Pulau Jawa. Nah, mereka sampai di Pulau Jawa, mencari keturunan-keturunan darah dari Raja Solomon. Jadi untuk pertempuran-pertempuran di Palestina dan Yerusalem ini ya, atau Israel ini, sepertinya saya agak-agak curiga bahwa ada unsur seperti mencari jejak dari Nabi Solomon, Nabi Sulaiman. Padahal kalau mau ditelisik, aset dari Nabi Sulaiman itu kan sudah pindah semua ya ke Solo. Cuman entah apa yang dicari oleh pihak Israel dan Palestina. Yang pastinya tanah suci yang disebutkan di Al-Aqsa Palestina itu, atau di Yerusalem itu, adalah tanah bekas jejaknya Nabi Sulaiman atau Ratu Bilqis, di mana di situ tersebut ada
kekayaan terbesar dari Solomon yang berupa gold atau emas. Namun setelah Sulaiman wafat, itu dibawa pergi oleh Ratu Bilqis bersamaan dengan wafatnya Sulaiman atau Salomo. Kemudian dibawa ke Solo dan kembali ke negara asalnya. Jadi kalau Palestina, Israel berebutan sesuatu atau berebutan dengan tanah suci, coba pada tes DNA dulu nih. Orang Israel tes DNA, orang Palestina tes DNA, atau orang Indonesia juga tes DNA. Siapa pemilik sah dari tanah suci Al-Aqsa atau Yerusalem dan Palestina ini? Apakah orang Palestina, apakah orang Israel, atau orang Indonesia? Ibu Sarina juga tidak keberatan di tes DNA, apakah masih keturunan dari Raja Solomon atau keturunan dari tanah suci Al-Aqsa. Just kidding. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke on October Friday 30th 1307. The Templars are now very rich, powerful, and independent from church and state European-wide organization. The French king, together with the Pope, has conspired to confiscate their assets and destroy their power. All over Europe on Friday, the 30th of October 1307, Templars are hunted down, jailed, and killed. Their assets and land holdings are confiscated. Pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1307, para Templar sekarang menjadi organisasi Eropa yang sangat kaya, yang kita kenal sebagai Rothschild. Berkuasa dan independen dari gereja dan dari negara. Raja Prancis bersama dengan Paus gereja telah bersekongkol untuk menyita aset The Templar, aset mereka, para kesatria ini, dan menghancurkan kekuasaan mereka di seluruh Eropa. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 1307, para kesatria Templar Knights ini diburu, dipenjara, dan dibunuh. Aset dan kepemilikan tanah mereka disita. Jadi beberapa Templar ini, para kesatria yang telah dipercaya oleh beberapa keturunan Raja Solomon untuk mengelola aset mereka, para kesatria ini dikatakan sebagai kesatria perbankan pertama di dunia. Ini telah berhasil mengelola tanah-tanah dan asetnya para keturunan Raja Solomon. Raja-raja kan ada tuh keturunan dari Raja Solomon yang mereka temui di Yerusalem maupun di Pulau Jawa. Para kesatria Templar ini yang merupakan kesatria ahlinya perbankan, manajemen keuangan gitu, mereka sudah sangat kaya gitu loh. Mereka telah mengelola aset-aset para raja-raja keturunan dari Raja Solomon yang ada di Yerusalem Palestina ataupun dari Pulau Jawa gitu. Yang kita sebut Ksatria Templar ini atau The Knight Templar, yang mereka ahlinya perbankan, yang mereka sangat independen, mandiri, tidak bergantung lagi kepada kekayaan dari gereja maupun negara ataupun yang lain-lain.
Maka ini jadi incaran Raja Prancis saat itu. Raja Prancis sama Paus ini bersekongkol untuk menghancurkan kekuasaan Knight Templar atau para kesatria ini yang ada di seluruh Eropa. Pada tanggal 13 Oktober 1307. Mereka, para kesatria ini dibunuh, dipenjara. Bahkan aset dan kepemilikan tanahnya diambil dan disita. Ya, termasuk aset-asetnya para raja-raja terdahulu ya. Raja-raja di kerajaan Pulau Jawa, maupun Nusantara, maupun di Eropa yang telah dikelola oleh Templar ini. Ya. October Friday 13th and 1307, the Templars flee and hide in three main directions. One group goes up into the mountains of Central Europe in what eventually becomes Switzerland. One group flee north and establish a safe haven in northern Scotland and Scandinavia, while the third group flee west into Portugal, from where they travel to America eventually. Ya. Jumat Oktober 13, tanggal 13 tahun 1307, para Templar melarikan diri dan bersembunyi di tiga arah utama. Satu kelompok naik ke pegunungan di Eropa Tengah, yang kemudian kita sebut sekarang menjadi Switzerland atau Swiss. Satu kelompok lagi melarikan diri ke utara dan mendirikan tempat berlindung yang aman di Skotlandia Utara atau Skandinavia. Sementara kelompok ketiga melarikan diri ke barat, ke Portugal, dan akhirnya mereka melakukan perjalanan ke Amerika. Jadi para Templar ini di samping mengelola aset-aset dari keturunan Raja Solomon saat itu, raja-raja di Pulau Jawa, para Knight Templar ini juga dikejar oleh ya yang menyukai harta, gitu, raja-raja di Eropa. Nah, pada saat mereka melakukan perjalanan ke Amerika pada tahun 1400, ya, they travel to America eventually 1400 until 1500 after decade. The Scottish Templar group lives and travels all the way to Indonesia, where they set up a base at Madura. They unite with the Solomon bloodline in Jawa. 1600 until 1700 after decade, the Templars in Java, together with their brothers in the Alpines, start issuing paper certificates backed by gold. A piece of paper that represents a certain amount of gold and can be easily moved and lent out. Interest is 2 until 3% year payable in gold. 1700 until 1800 after decade.
Setelah para Templar ini, para kesatria perbankan ini melarikan diri dan melakukan perjalanan ke Amerika pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi, orang-orang Skotlandia ini atau the Scottish Templar, para kesatria dari Skandinavia ini ya, atau Skotlandia Utara, ini melarikan meninggalkan grup dan mereka melakukan perjalanan menuju Indonesia, dan mereka menetap dan tinggal di Madura saat itu. Madura. Lalu para kesatria perbankan atau Knight Templar ini bersatu dengan garis keturunan dari Solomon atau Nabi Sulaiman di Pulau Jawa. Pada tahun 1600 sampai 1700 Masehi, para kesatria di Jawa ini bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang keturunan dari darah Raja Salomo, mereka di Alpen, di Swiss ini menerbitkan suatu paper untuk perbankan yang namanya kesatria perbankan. Ini dia menggunakan aset kekayaan dari garis keturunan raja-raja, dari garis keturunan Raja Salomo di Pulau Jawa. Mereka para kesatria Templar ini tahun 1600 sampai 1700 melakukan penerbitan paper atau surat berharga, sertifikat berharga yang mereka backup dengan emas. Jadi surat berharga ini di backup oleh emas. Nah, satu lembar dari surat berharga ini adalah mewakili jumlah dari emas yang mereka jaminkan. Kemudian dari paper gold ini mereka dengan mudah untuk meminjamkan atau memindahkan emas tersebut atau memutar atau memasarkan sertifikat atau paper ini yang di backup oleh emas dan dipinjamkan kepada beberapa negara atau kepada beberapa pengusaha dengan jaminan pembayaran 2-3% per tahun. Ya, 2-3% per tahun akan dibayarkan emas tersebut dengan uang atau disebut sebagai laba dividen, ya sekitar tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Jadi sejarah keuangan perbankan dunia ini berawal dari keturunan raja-raja Solomon yang dari Ratu Bilqis pindah ke Pulau Jawa dan melahirkan keturunan-keturunannya di Pulau Jawa yang kemudian dicari oleh para kesatria Templar atau Templar Knight yang ada di Eropa. Karena mereka para kesatria ini ahli dalam sistem perbankan, maka mereka mencari keturunan Raja Solomon yang memegang aset emas Solomon. Nah, aset emas dari Solomon ini kemudian diperdagangkan melalui penerbitan surat atau paper yang dilakukan oleh para Knight Templar ini yang ada di Gunung Alpen atau yang ada di Swiss, yang dilakukan oleh orang-orang Skotlandia, Jerman dan Alpen serta Portugal ya, ahli-ahlinya itu dalam perbankan. Mereka membuat paper surat berharga dari backup emas Raja Solomon ini untuk dipinjamkan ke beberapa negara atau pengusaha dengan jaminan pengembalian atau bagi hasil 2-3% per tahun ya. Jadi perbankan dunia ini dipengaruhi oleh aset-asetnya Raja Solomon ya, yang kemudian Raja Solomon mewariskannya kepada Ratu Bilqis, dan Ratu Bilqis
mewariskannya kepada keturunannya yang ada di Pulau Jawa. Demikianlah sejarah awal tahap part bagian kedua ini saya jelaskan. Sampai sejauh ini semoga bisa dipahami sejarah perbankan dunia yang saya mulai dari asetnya Kerajaan Solomon. Karena sebelum Solomon ini ada Nabi Daud, Nabi Idris gitu kan, yang merupakan kekayaan Solomon itu berdasarkan dari keahlian besinya Nabi Daud dan Idris. Saya tidak menceritakannya, saya hanya menceritakannya dari Solomon ke Ratu Bilqis dan sampai sekarang. Oke, sejarah yang saya jelaskan ini adalah bagian dari part 2, bagian 2 dari Histories of World Banking, dari sejarah perbankan dunia. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan lagi kelanjutan dari para Scottish ya, para kesatria Templar ini atau kesatria perbankan ini, bagaimana mereka mengeksplor seluruh aset-aset para raja di dunia, termasuk di Indonesia yang utama, untuk mereka jadikan sistem perbankan atau dibuat issuing paper atau diterbitkan suatu surat berharga untuk mereka putar tanpa harus melibatkan emas tersebut atau memperdagangkan emas tersebut. Karena berdasarkan pengalaman di Cina, pedagang Cina maupun Gujarat, Arab maupun India yang berdagang atau bertransaksi di Indonesia, membeli rempah-rempah dengan membayar langsung memakai emas. Nah, kalau para kesatria Templar ini, para kesatria perbankan ini menjadikan emas ini sebagai jaminan, ya kan? Nah, surat jaminan paper ini yang berharga ini yang dipakai dan diputar di beberapa negara, dipinjamkan oleh beberapa negara untuk percetakan uang mereka. Jadi transaksi tidak melalui emas, karena kalau emas mungkin bisa habis emas di bumi ini, gitu kan. Nah, makanya emas hanya dijadikan sebagai kolateral atau percetakan uang di tiap-tiap negara atau dibuat paper atau kita sebut sebagai SKBDN, SBLC, bank garansi dan lain sebagainya, itu dengan backup kolateral atau cash money. Ya, jadi tidak merusak tidak mengeksplor emas secara berlebihan dalam transaksi keuangan, dalam transaksi perbankan dan pergerakan ekonomi. Nah, beberapa emas itu contohnya di ini, yang di Swiss ini, ya, kolateral yang di backup oleh emas. Kolateral yang di backup oleh emas, ini dia papernya ya, dari Swiss. Nah, ini saya copy scan aja. Kalau yang asli ada di perbankan pastinya, bukan di luar bank. Nah, ini papernya, paper dari hasil emas nih, kayak gini nih. Nah, ini papernya. Ini adalah paper yang dimana di backup oleh gold, dan paper ini dipakai oleh beberapa negara untuk jaminan transaksi atau percetakan uang atau pembangunan negara mereka, berdasarkan tadi yang issuing paper from the Templar Knights. Nah, ini adalah percetakan uang yang didasarkan atas tanah verponding tahun 1963, Pertapaan Macan Putih Indonesia, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Willem I dari Switzerland. Dia itu mahkamah internasional gitu ya. Dan tahun 1963 kemudian diteruskan oleh Profesor Insinyur Soekarno dan kepada Ibu Ratu Salina Soekarno alias Dewi Suprabawati atau Retno Dumilah atau Ratu Anissa Sumani Sarinande, yaitu saya sendiri. Nah, ini tanah perponding kita kenapa terkait oleh Ibu Salina? Karena tanah perponding itu yang di dalamnya adalah aset yang dijaminkan berupa gold, platinum dan lain-lain, itu digunakan untuk jaminan 189 negara dan untuk
percetakan uang negara Republik Indonesia. Jadi mengapa tanah perponding itu tidak boleh dijual belikan, hanya dipinjamkan karena di dalamnya ada aset yang dijaminkan di Bank Swiss oleh para raja-raja terdahulu dari tahun 1400, 1300, 1900, 1375 ini sudah dijaminkan gitu. Ya, jadi jangan berebut-berebutan tanah perponding. Tanah perponding masih dikuasai Ibu Sarina karena tidak bisa dibuat. Alasan lain-lain ya. Karena itu adalah jaminan aset 189 negara. Di mana isinya adalah gold, dalamnya gold. Dan gold itu yang merupakan harta kekayaan dari penguasaan Raja Solomon atau Ratu Bilqis atau Ratu Kidul. Ya. Nah, contohnya seperti ini loh, yang di dalam perponding itu kan ada berupa emas, ada berupa platinum, ya. Contohnya seperti ini aja ya, seperti ini key. Nah, key ini emas ini yang sebagai jaminan, ibaratnya contoh ini adalah key account ya, kuncinya account untuk peminjaman aset kolateral 189 negara, minjam kepada Nusantara. Jadi jangan kebalik, bukannya Indonesia yang minjem utang sama luar negeri, tapi luar negeri yang minjem kolateral emas dan platinum dari Indonesia. Nah ini platinum JM Clean, atau kita sebut sebagai Insinyur Soekarno itu sama ya, JM Clean, Mr. Brown, Mrs. Sarina, Mrs. Dewi Retno Suprabawati atau Retno Dumila atau Ratu Sarina Soekarno, itu sama saja, namanya alias saja. Ya, ini platinumnya sebagai kolateral. Jadi kenapa tanah perponding itu nggak boleh dijual beli dan jangan diatasnamakan ke siapa-siapa, karena itu sebagai jaminan aset negara 189 negara, karena kita induk kolateral begitu. Nanti saya akan jelaskan ini platinum sebagai kolateral, dan yang terkait juga dengan ini juga terkait juga dengan kolateralnya untuk perusahaan-perusahaan negara atau BUMN, dan juga termasuk Freeport atau perjanjian agreement dari collateral agreement hotel Hilton agreement ya, tahun 1961 1963 dari emas ya. Terus dokumennya ada di sini ya, perjanjian emas tersebut. Itu untuk jaminan kolateral pendirian kolateral emas untuk Freeport yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dengan John F. Kennedy, yang terjadi suatu tragedi pembunuhan John F. Kennedy. Kalau saya jelaskan satu persatu ini sangat panjang, tapi kita bicara berurut aja berdasarkan sejarah tadi. Nah, bagian kedua sudah saya jelaskan. Kemarin bagian pertama sudah saya jelaskan tentang sejarah secara singkat dari Raja Solomon ke Sambernyowo, dari Sambernyowo ke Pakubuwono, dari Pakubuwono ke Insinyur Soekarno, lalu ke saya sendiri. Oke, itu saja dari saya, Ratu Sarina Soekarno, Lady of Rose, Mawar Berduri. Saya adalah mawar merah berduri. Jika kamu pegang, kamu akan terluka. Saya Lady of Rocker. Apa itu namanya? Saya Ratu Sarina Soekarno, the monetary one, satu-satunya the monetary one, pengganti dari Sambernyowo, dari Pakubuwono 10 dan Insinyur Soekarno, lalu kemudian kepada saya Sarina. Sarina itu adalah nama kode sandi perbankan dunia. Sarina, saripati tanah, yaitu perponding, di mana tanah perponding itu di dalamnya adalah aset-aset kerajaan para nabi terdahulu ya. Jadi tidak bisa diatasnamakan kepada yang lain, tapi dari keturunan-keturunan para nabi dan
raja-raja terdahulu ya. Dan aset-aset founding ini tidak bisa dijual beli dan harus dijaga oleh negara. Oke, itu saja dari saya, Ratu Sarina Soekarno. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Ratu Sarina Soekarno alias Ratu Anissa Sumani Sarinande alias Dewi Retno Suprabawati atau Retno Dumilah, pemilik aset kolateral induk negara-negara di dunia atau pemilik aset kolateral 90% aset World Bank dan Union Bank of Switzerland atau Bank Swiss. Terima kasih dari saya, RI 1045 Merdeka. Nusantara Jaya menuju Kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dari saya, Ratu Sarina Soekarno. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.